Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,60% ke angka 6.941. Dan di video ini saya coba analisa saham BRIS yang hari ini kembali bergerak naik dan saat ini mencoba untuk mulai bergerak tren. Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham BRIS. BRIS hari ini masih lanjut naik 1% lebih ke 1390. Bisa kita lihat di grafik, secara tren memang saat ini BRIS trennya masih bergerak sideways. Sebelumnya masih gagal break garis EMA 150, tapi selalu bisa bertahan di sekitar garis EMA 50. Jadi kadang trennya sideways beberapa kali, bergerak di antara kedua garis EMA, dan sebelumnya sempat mengetes garis EMA 50 dan saat ini kembali rebound. Tapi ingat, walaupun hari ini berada di atas garis EMA 150, ini belum terkonfirmasi break. Karena sebelumnya bisa kita lihat candle lebih solid, harga berada jauh di atas garis EMA 150, tapi tetap ini belum terkonfirmasi break dan kembali turun ke garis EMA 50. Tapi BRIS tetap menurut saya menarik untuk dipantau. Secara tren masih oke, apalagi jika minggu ini terkonfirmasi BRIS berhasil break garis EMA 150. Apabila berhasil break, BRIS akan mulai bergerak tren. Jadi saat ini memang garis EMA 150 di 1380 belum terkonfirmasi break dan di atasnya sudah ada resisten di 1400. Jadi ini lumayan, dua resisten lumayan kuat, harus hati-hati. Tapi apabila berhasil break, maka BRIS akan mulai bergerak tren dan kedua garis resistennya akan berubah menjadi supportnya. Dan garis MACD terlihat sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing hari ini terlihat melakukan distribusi. Padahal sebelumnya tanggal 13 pada saat naik 3% asing mulai masuk akumulasi. Jadi secara keseluruhan asing sebenarnya masih distribusi. Jadi BRIS menurut saya apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50 saat ini masih bisa dipantau, masih bisa di hold. Bisa take profit apabila teman-teman mau swing trade dengan cara take profit apabila ternyata minggu ini BRIS ternyata masih gagal naik di atas 1400. Jadi besok saya lihat BRIS masih ada potensi mengetes harga 1400, jadi masih ada potensi untuk naik. Tapi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50 dan terpantau minggu ini mencoba untuk naik di atas 1400 ternyata gagal naik dan berbalik arah, seperti posisi di sini sempat naik di atas 1400 dan ternyata berbalik arah dan turun kembali bawah garis EMA 150, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila memang tujuan teman-teman swing trade. Atau teman-teman sudah berhasil beli di garis EMA 150 di sekitar garis EMA 50, mau hold terus selama garis EMA 50 ini tidak terlewati pun menurut saya masih oke. Karena secara tren saat ini BRIS sudah tidak bergerak downtrend, sehingga walaupun sideways tapi masih ada potensi untuk break garis EMA 150. Apalagi bisa kita lihat ini masih ada akumulasi besar pada kenaikan 1% lebih ini. Jadi untuk teman-teman yang saat ini belum sempat entry dan ingin membeli saham BRIS, menurut saya juga masih bisa pantau, bisa buy on breakout apabila BRIS berhasil naik di atas 1400. Apabila terkonfirmasi BRIS berhasil break harga 1400, maka BRIS akan mulai uptrend dengan target berikutnya di sekitar 1480 sampai 1500 untuk target take profit jangka pendeknya. Jadi BRIS menurut saya masih menarik untuk dipantau. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Selanjutnya saya coba analisa saham Agro, salah satu temannya BRIS. Bisa kita lihat Agro secara tren belum sebagus BRIS. Agro sempat berada di atas garis EMA 50, tapi belum sempat menyentuh 470, Agro sudah kembali bergerak turun. Dan saat ini masih kuat berada di atas support di harga 400. Jadi hari ini Agro masih bertahan di 406. Dan untuk tren saat ini masih sideways. Sedangkan untuk tren jangka menengah bisa kita lihat Agro masih bergerak downtrend. Dan garis MACD sebelumnya bergerak naik, saat ini terlihat mulai bergerak turun kembali.
Dan dari data broker summary, jika kita lihat pada perdagangan hari ini terlihat ada distribusi, asing juga terlihat melakukan distribusi. Jadi untuk agro saat ini apabila teman-teman mau coba pantau, masih bisa menurut saya untuk tunggu di sekitar support 400. Jadi bisa coba entry apabila agro terlihat masih kuat di atas support ini. Dan sebaiknya swing trade dengan target jangka pendek di garis EMA 50 di sekitar 432 sampai 440. Jadi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata agro masih kesulitan untuk break garis EMA 50 ini. Dan sebaiknya jangan entry apabila ternyata agro minggu ini gagal bertahan di 400. Karena apabila gagal bertahan, agro akan mulai lanjut turun menuju support di sekitar 350 sampai 360. Selanjutnya saya coba analisa saham BBTN yang bisa kita lihat secara pergerakannya hampir mirip dengan saham BRIS. BBTN saat ini juga masih sideways dan berada di sekitar garis EMA 50 150. Jadi BBTN juga saat ini turun 0,73% ke 1365 dan sekarang sudah dekat dengan support EMA 50 di sekitar 1360. Jadi BBTN sebelumnya sempat break garis EMA 50 tapi pada saat mengetes garis EMA 150 gagal break, turun kembali mengetes support EMA 50 dan masih bisa bertahan. Dan bisa kita lihat selain resisten EMA 150 masih ada resisten di 1400 yang ternyata masih gagal ditembus oleh saham BBTN. Dan untuk garis MACD, untuk BBTN saat ini trennya masih bergerak sideways. Dan untuk BBTN bisa kita lihat penurunan hari ini masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar, asing juga terlihat masih terus distribusi. Jadi untuk BBTN saya lihat masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 50 dan untuk saham ini harus hati-hati karena bisa kita lihat penurunan hari ini masih ada distribusi. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham BBTN dan ternyata support di EMA 50 terlewati, pertimbangkan untuk cut loss karena ada potensi BBTN untuk lanjut turun menuju zona support berikutnya di sekitar 1300 sampai 1330. Dan secara tren BBTN ada potensi untuk mulai bergerak downtrend kembali. Jadi masih bisa pantau, tapi untuk entry sebanyak wait and see, lihat apakah BBTN berhasil rebound dari garis EMA 50. Sebelumnya bisa kita lihat sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi ini juga belum terkonfirmasi break. Keesokan harinya masih bisa rebound dan pada saat ini bisa ikutan entry. Jadi untuk saat ini apabila mau entry wait and see, apabila BBTN masih bisa bertahan di support EMA 50 menurut saya masih layak untuk di watchlist dan untuk swing trade dengan target jangka pendek di 1400 sampai garis EMA 150 saat ini di sekitar 1415 sampai 1420. Tapi sebaiknya jangan entry dulu apabila ternyata minggu ini BBTN turun di bawah garis EMA 50. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham WIM yang menurut saya juga masih menarik untuk dipantau pergerakannya. Bisa kita lihat WIM 3 hari terakhir ini sudah turun lumayan dalam. Karena itu menurut saya menarik untuk dipantau. Sebelumnya kenaikannya pelan-pelan mencoba untuk break 880 ternyata gagal break. Dan saat ini sudah turun mendekati garis EMA 50 atau 750. Dan garis MACD sebelumnya bergerak naik, saat ini juga telah berpotongan dan bergerak turun. Dan bisa kita perhatikan di sini. Penurunan 6% lebih ini memang masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar, tapi asing terlihat masih terus masuk akumulasi. Jadi saham WIM menurut saya menarik untuk dipantau minggu ini karena sudah turun lumayan dalam 3 hari terakhir ini dan saat ini dekat dengan garis EMA 50. Jadi masih ada potensi untuk bertahan dan rebound sementara dari garis EMA 50 ini. Jadi bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek, memanfaatkan technical rebound ini. Jadi untuk entry kita wait and see dulu di sekitar 750. Apabila WIM terlihat masih kuat berada di atas 750 dan masih bisa rebound, bisa coba entry dengan target jangka pendek di 800. Atau hold saja selama 750 tidak terlewati, selama masih kuat di garis EMA 50. WIM secara tren masih oke sehingga masih ada potensi untuk kembali bergerak naik untuk tren yang lebih lama. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, selama masih kuat di garis EMA 50 masih bisa di hold. Tapi pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata WIM gagal bertahan di garis EMA 50 dan sebaiknya jangan entry apabila garis EMA 50 terlewati. Karena ada potensi lanjut turun ke 700 sampai garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 690. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.